Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Alif dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elinora Catalina Susanto, dan kembali lagi bersama video saya kali ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang perusahaan dagang, mulai dari dasar-dasarnya, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar, raca saldo, sampai laporan keuangan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas sedikit lagi tentang perusahaan dagang, yaitu tentang metode penilaian persediaan dan juga penyusutan, serta kita akan membahas sedikit tentang PSAK 1. Yang pertama, kita mulai dari metode penilaian persediaan. Di sini metode yang mau kita bahas itu ada dua, yaitu metode FIFO dan average. FIFO itu sebenarnya metodenya gimana? FIFO itu adalah first in, first out, di mana persediaan yang masuk pertama itulah yang keluar pertama. Kemudian yang kedua yaitu average, di mana kita tuh tidak memperhitungkan keluar masuknya, tapi langsung kita rata-ratakan. Nah, kemudian sebenarnya dari Vivo dan average itu ada jenisnya ada dua lagi, ada Vivo perpetual dan Vivo periodik, kemudian ada average perpetual, average periodik. Pencatatannya itu berbeda tergantung jenis pencatatan yang kita pakai. Kalau yang perpetual ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau yang perpetual itu kita mencatat semua transaksi yang ada. Jadi setiap kali ada persediaan yang masuk, ya kita catat, setiap kali ada penjualan, persediaannya berkurang, kita juga mencatat HPP dan seterusnya. Sedangkan kalau yang dari sisi periodik, kita itu tidak mencatat semua transaksi secara lengkap, jadi lebih ke arah persediaan itu baru akan ketahuan di akhir periode melalui stock of none. Nah, itu pun juga berlaku buat pencatatan FIFO sama average. Yang kita bahas kali ini itu bakal yang perpetual, jadi kita bahas FIFO perpetual dan average perpetual. Nah, mungkin kita langsung mulai aja. Ini ada contoh-contoh transaksinya. Pertama kita buat template-nya, kita buat yang FIFO perpetual. Yang FIFO perpetual, oke, itu kita butuh tanggal, kemudian ada section pembelian. Nanti aku bakal jelasin ini maksudnya apa. Ada kuantitas, biaya per unitnya, kemudian jumlah, ada section buat HPP, dan persediaan. Ini yang kita butuhin di bawahnya juga sama, tinggal kita kopas saja. Nah, di sini bagian pembelian, kita tuh akan mencatat persediaan di session pembelian kalau kita melakukan pembelian. Terus kita bakal nyatat persediaan di bagian HPP kalau kita ngelakuin penjualan. Kemudian yang di bagian section persediaan, mau itu kita lakuin penjualan atau pembelian, kan pasti persediaan berubah. Nah, pasti kita pencatat di persediaan. Oke, ini mungkin biar gak bingung kita rapin dulu aja bentar. Oke, sebentar gini dulu. Masuk aja ke contoh soalnya. Ini ada tanggal 1 Desember. 1 Desember. Nah, di tanggal 1 Desember itu kita ada stok awal 750 dengan harga per unitnya tuh 60.000. Nah, ini langsung kita catat aja ke persediaan karena stok awal tuh nggak ada hubungannya sama pembelian sama penjualan. Berarti langsung di sini aja. Kuantitasnya 750, harga per unitnya 60.000. Nah, jumlahnya tuh langsung kita kalikan aja antara kuantitas dan biaya per unitnya. Jadi totalnya tuh sekitar 45 juta. Kemudian di tanggal 5 Desember, kita melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu 70.000. Karena ada pembelian, kita catat di bagian pembelian 400 unit, harga per unitnya 70.000, jumlahnya ini langsung kita kalikan. Nah, kemudian karena kita membeli, berarti persediaan kita pasti berubah kan, persediaan kita bertambah. Nah, bertambahnya itu nggak bisa langsung kita tambahin 750, kita tambahin 400. Karena di Vivo itu kan yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar, jadi karena ada perbedaan harga, nah ini tuh nggak boleh dicampur. Terus caranya gimana? Berarti persediaan yang pertama itu kita tulis ulang di sini, di tanggal ini. Kemudian persediaan yang baru kita beli, kita taruh di bawahnya. Jadi kita catatnya kayak gini, kepisah jadi dua. Next, ini nanti bakal ketahuan fungsinya waktu ada di pembelian juga, di penjualan. Next, tanggal 10. Tanggal 10 kita melakukan penjualan sebanyak 800 dengan harga per unitnya 85.000. Karena kita ada penjualan, berarti kita tulis di bagian HPP. Nah, kita kan jual 800.
Kalau Vivo kan first in, first out. Yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Yang pertama kali masuk, itu ternyata kuantitasnya cuma 750. Berarti kan masih kurang 50 nih. Terus cara nyatetnya gimana? Nah, ini nggak bisa langsung 800. Kita harus ngeluarin stoknya satu-satu. Kita keluarin dulu dari yang 750. Harganya ya 60.000. Kemudian jumlahnya, kita langsung kalikan aja. Oke? Nah, kemudian ini kan masih 750, sedangkan kita tuh jualnya 800. 50-nya baru kita ambil dari stok berikutnya. Harganya mengikuti stok yang tercatat. Jadi kalau yang 750 yang ngikutin harga 60.000, 50 sisanya itu ngikutin harga yang selanjutnya, yaitu 70.000. Langsung tinggal kita kaliin. Nah, karena kita melakukan penjualan, berarti kan otomatis persediaan kita berkurang. Kita catat lagi bagian persediaan, 750 itu tadi habis kalau udah kita jual, 400 sudah kita jual 50, berarti sisanya 350. Dengan nominalnya 70.000, ini tinggal dikaliin. Oke, selanjutnya di tanggal 17 Desember. Di tanggal 17 Desember kita tuh melakukan pembelian 850 unit, harganya 75.000. Oh, sebelum itu, ini kenapa tadi kita pakai harga yang di sini, di harga persediaan, bukan harga yang di tabel soal ini? Karena harga di tabel soal itu kan harga jual. Sedangkan yang kita cari itu adalah HPP-nya. Harga jual nanti bisa kepakai kalau kita ngitung yang pakai periodik. Jadi sementara karena kita pakai perpetual, kita tetap hitung dari HPP yang persediaannya. Oke, yang tanggal 17, kita pembelian berapa? 850, harga per unitnya 75.000. Langsung kita kaliin aja. Mau didrag dari yang sini juga boleh, bebas. Nah, karena melakukan pembelian, persediaannya bertambah. Seperti biasa, kita ambil dulu persediaan yang lama. Berarti di tanggal sekian kita punya awal persediaan ini. Terus karena kita beli lagi, persediaan kita nambah, kita catatnya 2 kali. Karena harganya beda, yang satu 70.000, yang satu 75.000. Oke, next. Tanggal 20 Desember. Di tanggal 20 Desember, kita tuh melakukan penjualan sebanyak 400. Penjualan berarti ada di HPP, karena kita hitung HPP kalau di perpetual. 400, karena di sini stok awalnya cuma 350. Kita catat dulu yang 350. Ini mau ditulis satu-satu, mau dikopas, bebas. Terus sisa 50-nya lagi kita ambil dari yang persediaan 850. Kalau yang atas tadi harganya 70.000, ngikut sama harga ini. Kalau yang 50 sisanya itu ngikut sama harga selanjutnya yaitu 75.000. Kemudian sisanya berarti 350-nya habis, 850 dikurangi 50 sisanya 800. 800 ini harganya 75.000. Ini tinggal oke. Selanjutnya di tanggal 21 kita melakukan penjualan lagi sebanyak 300 dengan harganya 70.000. Kita jual, karena kita penjualan berarti di HPP kita jual 300. Nah, karena stok awalnya kan cukup ya, jadi langsung aja tulis 300. 300 dengan harga 75.000. Ini tinggal kita kali. Terus sisanya 800 dikurangi 300 berarti 500. Teman-teman kalau mau pakai kayak gini juga bisa. Jadi stok awal di sini pakai rumus, terus dikurangi, kayak gini juga bisa. Mau manual kalau bisa ya bebas, silahkan. Ini sisa 500, harganya juga 75.000. Oke, sisa persediaan kita. Next, di tanggal 23 Desember, ada pembelian, kita melakukan pembelian 600, harganya 65.000. Kita beli 600, harganya 65.000, berarti tinggal dikali aja. Oke, kemudian persediaan kita juga ikut berubah, karena kita melakukan pembelian, persediaan kita bertambah. Ini tinggal kita copy, terus kita tambahin sama persediaan yang baru.
Oke, next di tanggal 27, tanggal terakhir. Tanggal terakhir kita tuh melakukan penjualan sebanyak 250 dengan harganya itu 73.000 per unit. Karena penjualan kita hitung di HPP 250. Harganya ikut harga yang awal. Karena ini kita punya stok 500, jadi kita nggak perlu ambil stok yang kedua. Tetap 75.000. Terus tinggal kita kaliin aja. Sisanya berarti 500 dikurangi sama 250, 250. Harganya di sini 75.000. Kemudian ini sisa 600 dengan harga 65.000. Nominalnya tinggal di grab. Nah, itu tadi teman-teman yang bagian Vivo Perpetual. Jadi kalau Vivo Perpetual, uh, stok yang masuk pertama, itulah yang keluar pertama ketika terjadi penjualan. Kemudian yang baru dibeli ya berarti masuk ke persediaan selanjutnya, bukan yang di atasnya. Jadi keluarnya tuh selalu berurutan kayak gitu. Kemudian itu juga nggak boleh dicampur, jadi kalau ada pembelian nggak boleh langsung dicampur ditambah, tapi harus dicatatnya 2 kali. Kemudian kenapa kita tadi ngitungnya pakai harga persediaan waktu HPP? Karena kalau di perpetual kan kita ngitungnya HPP. Kalau kita dijual tuh nanti di periodik karena kita nggak ngitung HPP di periodik. Oke, ini kita rapin dulu. Sebentar ya, kita rapin dulu. Selanjutnya kita bakal hitung persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya tuh didapat dari, ini tinggal kita jumlahin aja. Karena ada 2 jenis, jadi kita jumlahin. Kemudian HPP, kita akan ngitung total HPP kita tuh sebenarnya berapa. Itu ini tinggal di sama aja. Nah, jadi HPP yang kita keluarin itu sebesar 118 juta. Persediaan akhir kita tuh ada 850 quantity, 850 dengan total persediaan kita punya tuh 57.750.000. Ini kita kasih tanda aja, sebentar. Oke, ini udah yang bagian Vivo Perpetual. Sekarang kita masuk ke yang average perpetual. Di bagian average perpetual yang kita butuhin tuh sama kayak Vivo Perpetual, jadi bisa langsung kita kopas aja biar cepat. Nah, oke. Kita mulai dari tanggal 1 Desember. Di tanggal 1 Desember itu ada stok awal 750, harganya 60.000. Nah, ini karena awal langsung kita tulis di persediaan 750, harganya 60.000. Berarti totalnya tuh langsung kita kaliin aja. Oke, selanjutnya tanggal 5 Desember, kita melakukan pembelian 400 dengan harga 70.000. Di sini kita pembelian 400, karena pembelian berarti di section pembelian, harganya 70.000, berarti jumlahnya langsung kita kalikan. Nah, perbedaan antara average dengan Vivo itu nanti ada di catatan persediaan ini. Kalau di Vivo, kita tuh kan mencatat 2 kali kan, karena harganya beda, jadi kita catat 2 kali. Yang masuk pertama kali dulu, baru yang masuk kedua. Nah, kalau di average, itu kan kita tidak memperhatikan urutan keluar masuknya. Kita tuh langsung merata-ratakan. Jadi, dari stok yang pertama, itu kita tambah sama stok yang kedua,
Jumlah akhirnya itu juga kita tambah. Eh, tambah teman-teman. Nah, ketemu kalau ternyata total kuantitas yang kita punya itu 1.150. Sedangkan jumlah akhirnya itu 73 juta, ya 73 juta. Nah, kemudian biaya unitnya itu bukan ngambil yang 60, bukan ngambil yang 70, tapi langsung kita bagi. Dapat dari jumlah totalnya kita bagi sama unitnya. Nah, ketemulah kalau harganya itu 63.478, sekian. Ini adalah harga per unitnya. Nah, itulah perbedaannya. Kalau tadi yang Vivo itu kan kita ngitung satu-satu, Core juga satu-satu. Nah, kalau average langsung kita rata-rata. Next di tanggal 10. Di tanggal 10 kita tuh melakukan penjualan sebanyak 800 dengan harganya 85.000. Karena ada penjualan berarti kita catat di bagian HPP. Nah, beda sama yang tadi, kalau kita tuh ngeluarinnya satu-satu kan, karena udah jadiin satu, ya langsung aja kita tulis 800 penjualan. Biayanya berapa? Biayanya tuh kita ngikut pakai ini, biaya per unit yang sudah dibagi rata-rata tadi. Jumlahnya langsung kita kalikan. Nah, ini di bagian persediaan, tinggal kita kurangin aja. Ini kita kurangin sama harganya tetap sama. Kemudian jumlahnya, jumlahnya tentu pengurangan antara, oke. Selanjutnya di tanggal 17. Oke, selanjutnya di tanggal 17, kita melakukan pembelian 850 dengan harga masing-masingnya itu 75.000. Ini tanggal 17, kita beli 850, harganya 75.000. Nah, di bagian kuantitasnya gimana? Bagian kuantitas, kuantitas yang awal, karena kita beli berarti persediaan kita bertambah. Kita tambah yang 850, jumlahnya juga sama. Ini kita tambah sama yang ini. Ketemulah sekian. Kemudian biaya per unitnya dibagi, ini sebenarnya bisa di-drag. Nah, bisa di-drag. Karena pada dasarnya biaya unit kan datangnya dari jumlah dibagi sama kuantitas. Jadi selama kita tahu jumlahnya, kita tahu kuantitasnya, ini tinggal di-drag, pasti ketemu. Oke, next. Di tanggal 20. 20 ada penjualan 400. Penjualan berarti tercatat di HPP 400. Harganya pakai harga yang hasil rata-rata yang baru. Jadi setiap kali ada pembelian, biaya per unit itu pasti harganya ikut berubah. Ini tinggal kita kurangin. Gitu juga sama jumlahnya. Kita kurangin sama apa yang udah terjual. Ketemulah HPP-nya. Harga per unitnya. Harga per unit masih sama kan? Selanjutnya di tanggal 21 ada penjualan penjualan 300 dengan harga 70.000. 21 penjualan berarti ada di HPP lagi. Kita jual 300 unit. Harganya masih sama. Kita nominalkan, terus kita kurangin
Ini juga kita kurangin. Ini tinggal kita drag. Harga per unitnya masih sama ya. Karena nggak ada pembelian, jadi rata-rata unitnya pasti nggak akan berubah. Oke, next. Di tanggal 23 ada pembelian 600, harganya 65.000. 23 ada pembelian di section pembelian berarti 600, harga masing-masing 65.000. Totalnya persediaan kita berubah. Nah, kalau ada pembelian kayak gini, pasti rata-rata biaya unitnya berubah. Nah, berubah kan teman-teman? Oke, selanjutnya tanggal 27 ada penjualan 250, harganya 7. Oke. Di tanggal 27 kita tuh ada penjualan, ada di section HPP berarti totalnya itu 250. Harganya pakai harga rata-rata yang terbaru. Kemudian ini adalah hasil kalinya. Ini kita drag, hasilnya sama. Nah, itu tadi perbedaannya. Jadi, kalau dari sisi Vivo Perpetual, itu kan kita mencatatnya ulang ya, satu-satu. Kalau di average itu langsung kita jumlahin, terus kita rata-ratain. Nah, biaya per unitnya itu otomatis akan berubah setiap kali kita melakukan pembelian. Karena pembelian ini kan harganya beda-beda. Otomatis ngaruh ke pembagian per unitnya. Kalau di penjualan, ya dia langsung mengurangi. Nggak perlu yang satu-satu yang kita keluarin dulu satu-satu dari stok yang paling lama. Kalau di average ya langsung aja. Yang kita punya langsung keluarin manapun itu. Ini kita rapiin dulu. Oke, selanjutnya kita akan hitung HPP-nya. HPP-nya di sini sama dengan, kita langsung pakai sama aja. Langsung kita jumlahin. Kemudian di bagian persediaan akhir, nah persediaan akhirnya tuh langsung 850 sama ini, total nominal yang di atas. Ya teman-teman ada sedikit perbedaan antara kalau kita gitu pakai Vivo Perpetual sama Vivo Periodik. Average perpetual. Kalau di Vivo Perpetual, HPP kita tuh 118 juta. Sedangkan di average perpetual, HPP kita tuh cuma 117,9 sekian. Jadi nggak sampai 118 juta. Kemudian di persediaan akhirnya, pasti persediaan stok akhirnya sama. Yang membedakan tuh adalah jumlah kuantitinya. Tuh ada perbedaan. Nah, tapi walaupun ada perbedaan, sebenarnya nilai barang atau nilai persediaan yang kita punya itu tuh sebenarnya sama. HPP yang bagian Vivo, terus kalau kita ini yang bagian Vivo, sedangkan ini yang bagian, nah ini bagian yang average. Jadi sebenarnya antara HPP dan persediaan akhir kalau di total itu nilainya sama. Yang membedakan tuh karena memang tadi ada biaya unitnya tuh beda-beda, makanya otomatis penjualannya pun juga ikut beda. Itu aja perbedaan tentang metode penilaian persediaan. Oke, next kita mungkin lanjut ke penyusutan. Penyusutan itu apa? Sebenarnya sama kayak namanya. Penyusutan tuh kita menyusutkan. Nah, jadi contohnya kalau kita punya laptop, kita beli laptop harganya 5 juta awalnya. Terus 5 tahun kemudian kita jual laptop ini. Nggak mungkin harga waktu kita jual itu bakal sama 5 juta. Pasti nilainya turun. Nah, itulah yang namakan laptop ini mengalami penyusutan. Nah, kita sebagai akuntan, itu yang harus mencatat setiap penyusutan itu. Jadi kalau penyusutan itu bukan berarti uh, barangnya tuh kayak cuil berkurang-berkurang. Jadi dia tuh nggak sama kayak Activa Lancar yang sekali kita pakai itu langsung habis.
Ini tuh biasanya penyusutan tuh ada di aktiva tetap. Kayak misal peralatan yang sejenis mesin, habis gitu kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Jadi saat itu menyusut itu bukan berarti kayak gedungnya coel atau apa gitu, tapi yang berkurang itu adalah nilainya. Kita tuh menyusutkan nilai dari barang itu tadi. Jenis penyusutan yang mau kita hitung tuh cara perhitungannya tuh ada tiga, yaitu secara garis lurus, kemudian secara unit activity, dan secara double declining. Nah, ini kita mungkin mulai dari garis lurus dulu. Sebelum kita mulai, kita bakal catat kayak informasi-informasi penting berdasarkan soal yang ada. Pada 1 Oktober 2020, PT Maju Jaya membeli mesin cetak, mesin itu kan aktif tetap, makanya dia mengalami penyusutan. Seharga 300 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, unit activity 42.000 jam, dan memiliki nilai residu sebesar 30 juta. Nah, di sini ya bagian unit activity itu bakal kita pakai nanti kalau kita ngitung dengan metode penyusutan unit activity. Tapi nggak apa-apa, ini pertama kita catat dulu aja semuanya, yang informasi-informasi pentingnya. Nilai bukunya, itu kita tahu kalau nilai bukunya itu adalah 300 juta. 300 juta. Kemudian dia punya nilai residu sebesar 30 juta. Nah, berarti biaya yang dapat disusutkan, jadi teman-teman biaya yang dapat disusutkan itu harus dari nilai buku, itu dikurangi nilai residu. Kalau dia nggak punya nilai residu, ya berarti langsung aja pakai nilai buku yang ada. Atau nilai residu sama dengan 0. Berarti nilai yang bakal kita susutkan itu ada di angka 270 juta. Kemudian informasi lanjutannya itu umur ekonomis. Dia punya umur ekonomis berapa tahun? 5 tahun. Dia punya umur ekonomis 5 tahun. Berarti kalau kita jadiin tarif atau rate penurunannya, itu ada di 100 dibagi 5. Nah, kenapa kalau dibagi 5? Berarti kan selama 5 tahun, dia tuh menurun, 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 berarti harusnya setelah 5 tahun, dia tuh bakal habis kan? Makanya 100% dibagi 5 berarti 20% per tahunnya. Kemudian selanjutnya, unit activity. Unit activity-nya tuh 42.000 jam. Ini kita dapat uh, pemakaian per tahunnya. Jadi setiap tahun kita dikasih catatan dia pakai itu berapa lama. Ini coba kita sum. Apakah hasilnya 42.000? Oh ya, hasilnya 42.000. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia habis. Oke, kemudian kita beli itu pada 1 Oktober 2020. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu garis lurus. Di garis lurus kita itu butuh yang namanya tahun, kemudian biaya yang dapat disusutkan, ada tarif. Tarif ini tuh maksudnya adalah tarif per tahunnya tadi atau rate-nya, persentasenya. Nah, kemudian ada yang namanya partial year. Nah, kenapa teman-teman kita kok pakai partial year? Karena seharusnya itu kan kita bisa langsung hitung kayak per tahun gitu kan. Tapi masalahnya PT Maju Jaya itu membelinya pada 1 Oktober. 1 Oktober itu kan berarti ada di tengah-tengah tahun. Antara Oktober, November, Desember. Berarti sebenarnya di tahun 2020 kita tuh udah pakai alat ini tuh selama 3 bulan. Nah, ini tetap harus kita hitung selama 3 bulan ini. Walaupun sebenarnya di sini kita ngitungnya per tahun kan, tapi 3 bulan pertama yang di tahun 2020 itu tetap harus kita hitung. Makanya nanti kita masukin ke partial year atau sebenarnya 3 bulan itu kan seperempatnya dari 1 tahun. Kemudian kita butuh beban penyusutannya berapa, akumulasi penyusutannya berapa, terakhir nilai buku nilai buku akhir.
Mungkin kita tulisnya di sini aja mungkin ya teman-teman. Ini kita tetap di sini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Mulai dari tahun pertama. Di tahun pertama itu kan kita belinya di Oktober. Jadi kan nggak full 1 tahun. Jadi yang kita hitung tahun pertama itu cuma dari yang Oktobernya aja sampai Desember. Kemudian biaya yang dapat disusutkan, kita pakai ini udah tadi kita hitung. Tarif kita juga udah kita hitung. Penyusutan per tahunnya itu 20%. Nah, partial year-nya ini dapatnya dari perhitungan Oktober ke Desember itu berapa lama. Oktober, November, Desember. Berarti totalnya 3 bulan. Karena Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 udah 1 bulan. Kemudian selanjutnya November dari awal sampai akhir bulan 2 bulan. Desember dari awal sampai akhir 3 bulan juga. Berarti tulisannya adalah 3/12. 3 bulan dari 12 bulan. Teman-teman jangan 12 dikurangi 10 ya, karena nanti hasilnya bakal beda. Jadi teman-teman hitung aja pakai jari. Kemudian beban penyusutannya itu dapat dari biaya yang disusutkan, kita kali sama tarifnya, terus kita kali sama partial year-nya. Ketemulah beban penyusutannya itu sekian. Akumulasi penyusutannya didapat dari beban penyusutan karena ini baru tahun pertama. Kemudian nilai buku akhirnya itu kita dapat dari nilai buku yang awal, jadi bukan biaya yang disusutkan tapi nilai buku. Sesuai namanya judulnya kan nilai buku akhir. Nilai buku dikurangi sama akumulasi penyusutan di tahun pertama. Nah, jadi setelah tahun pertama, nilai mesin cetak yang awalnya 300 juta, itu nilainya berubah jadi 286.500.000. Nilainya berkurang karena mengalami penyusutan. Oke, next kita di tahun kedua. Di tahun kedua, biaya yang disusutkan tetap sama. Ini bisa kita drag, tapi kita kunci dulu. Kemudian tarifnya juga masih 20. Nah, partial year-nya, karena ini kan full, jadi 1 tahun, atau mau 12/12. Beban penyusutannya sama, didapat dari biaya yang disusutkan, kita kali sama tarif, terus kita kali sama partial year-nya. Akumulasi penyusutannya didapat dari akumulasi penyusutan di tahun pertama, kita tambah di akumulasi penyusutan tahun kedua. Nilai bukunya, nah ini harus di drag, berarti yang bagian ini, nilai buku, itu harus kita kunci. Nah, ketemunya dari nilai buku yang pertama dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun kedua. Teman-teman kalau mau kayak nilai buku yang pertama, nilai buku awal, dikurangin beban penyusutan tahun pertama, dikurangi beban penyusutan tahun kedua, dikurangi beban penyusutan tahun setelahnya, bebas hasilnya sama aja. Cuman ini biar lebih simpel aja rumusnya, langsung kita kurangin sama akumulasi penyusutan. Karena akumulasi penyusutan itu kan didapat dari jumlah penyusutan-penyusutan di tahun-tahun yang udah ada. Oke, next kita masuk ke tahun ketiga. Di tahun ketiga, sama, ini tinggal kita drag aja. Tarifnya juga tinggal kita drag. Ini karena full juga berarti satu per satu. Beban penyusutannya, langsung kita drag juga. Nah, di tahun ketiga nilainya berubah lagi jadi 178.500.000. Nilainya berkurang lagi, teman-teman. Kemudian masuk tahun keempat, sama. Ini tinggal kita drag. Oke, lanjut di tahun kelima. Sama, kita drag lagi. Nah, kemudian harusnya di sini kan umur rekomendasi sampai 5 tahun. Berarti di sini 5 tahun habis dong? Enggak, teman-teman. Karena di tahun pertama, kita tuh kan cuma kepake 3 bulan. Sedangkan umur ekonomi itu 5 tahun. Berarti ini kalau dihitung, sebenarnya ini tuh masih 4 tahun 3 bulan.
Walaupun memang sebenarnya ini sudah tahun kelima setelah kita beli. Tapi 5 tahun ini belum penuh. Makanya kita masuk ke tahun ke-6, tapi kita cuma ngitung dari Januari sampai sisanya. Berarti kan dari 3 sisa 9 bulan. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Cuma dari Januari sampai September aja. Ini tadi cuma sisa 9/12. Nah, masa ekonomisnya sudah habis. Jadi kalau kita pakai garis lurus, kita tuh ngitung berdasarkan umur ekonomisnya. Udah 5 tahun habis, 4 tahun ditambah 3 bulan, ditambah 9 bulan, totalnya 5 tahun. Nah, di sini nilai buku akhirnya itu sisa 30 juta. Itu tuh sesuai sama nilai residunya. Jadi kalau di akhir tahun, di akhir nilai bukunya itu nggak sama sama nilai residu, berarti perhitungan ada yang salah. Simpulannya jadi adalah setelah 5 tahun, mesin cetak yang awalnya 300 juta, dia udah habis nilai masa pakainya, nilai ekonomisnya, jadi cuma kesisa nilai residunya aja. Ini kita rapin dulu. Oke, selanjutnya kita mau pakai yang unit activity. Unit activity itu kita juga butuh tahun. Kemudian unit activity biaya per unit. Oke, di sini ada tambahan. Tadi kita lupa nggak ngitung biaya per unitnya. Biaya per unit itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari eh, nilai buku awal, kita kurangin sama nilai residunya. Nah, terus langsung kita bagi sama unit activity-nya. Oke, jadi sebenarnya untuk 1 jam pemakaian, itu harganya 6.428, sekian sekian sekian. Itu adalah biaya per unit activity-nya atau biaya per jamnya. Ini langsung kita hitung aja. Di tahun pertama, di tahun pertama kita kan nggak pakai yang ini ya. Jadi yang jadi fokus kita tuh yang di sini, yang bagian ini. Sama ini, kalimat unit activity 42.000. Di tahun pertama kita pakai unit activity itu 4.000. Langsung aja kita pakai di sini. Sedangkan biaya per unitnya sekian. Nah, beban penyusutannya berarti unit activity dikalikan dengan biaya per unitnya. Akumulasi penyusutannya dapat dari ini. Kemudian nilai buku akhirnya sama, didapat dari nilai buku awal, dikurangi sama akumulasi penyusutan. Nah, terus di tahun kedua gimana? Di tahun kedua, caranya sama. Ini bisa kita langsung drag, tapi sebentar, kita beberapa yang ini di dolar, ini nggak usah di dolar. Oh, ini di dolar. Oh, enggak. Akumulasi penyusutan, ini nggak usah di dolar. Ini juga nggak usah di dolar. Langsung kita drag. Iya. Langsung kita drag di tahun kedua, 9.000. Unit activity-nya sampai sama, beban penyusutan dapat dari unit activity dikali biaya unit. Kemudian akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutannya itu dapat dari akumulasi penyusutan tahun pertama, ditambah akumulasi penyusutan di tahun kedua.
Kemudian, oh, nilai buku ini di dolar. Oke, nah ini ada perbedaan teman-teman. Kalau dipakai cara garis lurus, di tahun pertama itu nilai bukunya tuh 2.886.500. Sedangkan kalau kita pakai dari unit activity di tahun pertama, kita tuh sisanya 274 juta sekian. Di tahun kedua tinggal 216 juta sekian, di sini masih 232.500. Dan memang angkanya lebih lihat bagus yang di sini karena dia genap. Ini kan biaya unitnya koma. Oke. Terus di tahun ketiga, ini juga bisa langsung kita drag. Biaya unitnya sama. Di tahun ketiga 9.500. Kemudian beban penyusutannya dikali, oke. Akumulasi penyusutan ditambah, oke. Terus nilai bukunya dari nilai buku awal dikurangi akumulasi penyusutan. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tahun keempat. Ini bisa langsung kita drag aja sampai tahun keenam. Oke. Di tahun keempat 8.000, tahun kelima 7.000, tahun keenam 4.500, totalnya pas 42.000. Ini kalau mau memastikan lagi, tinggal di jumlah aja. Pas kan 42.000, biaya unitnya, beban penyusutannya, betul, 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 akumulasi penyusutannya, betul, betul, betul. Nah, ini udah teman-teman. Nah, walaupun kita pakai unit activity ataupun pakai garis lurus, sebenarnya nilai hasil akhirnya itu tetap sama. Di tahun terakhir, itu dia tetap sisanya tinggal nilai residunya aja sebesar 30 juta. Nah, ini terus kenapa kita pakai 6 tahun? Padahal kan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, beda ya teman-teman. Kalau pakai garis lurus, itu memang kita ngikutin masa ekonomisnya, yaitu 5 tahun. 4 tahun tambah 3 bulan tambah 9 bulan. Kalau pakai unit activity, kita tuh ngitung berdasarkan sampai activity itu habis. Jadi kalau ternyata di tahun ketiga, itu ternyata udah kehitung 42.000, ya sudah, berarti umurnya udah habis. Sedangkan kalau ternyata sampai 10 tahun belum 42.000, ya sudah, berarti tetap akan terus kita hitung sampai 10 tahun. Berarti umur ekonomis 5 tahun yang ada di soal itu nggak kepake kalau kita ngitung pakai unit activity. Yang kita perhatiin tuh cuman unit activity-nya aja. Oke, kita rapin dulu. Oke teman-teman, ini tadi kan udah unit activity. Sekarang sekarang kita masuk ke yang metode terakhir yaitu saldo menurun atau double declining. Kita tulis dulu judulnya aja. Terus yang kita butuhin itu sebenarnya hampir mirip kayak metode garis lurus. Yang beda itu di sini. Kalau di metode garis lurus, itu kan yang disusutkan itu kan nilai buku dikurangi nilai residu. Sedangkan kalau di saldo menurun, kita tuh langsung pakai nilai buku awalnya. Nah, saldo menurun itu juga sama, kita hitung dari umur ekonomisnya. Makanya kita tetap butuh partial year, kemudian ada beban penyusutan, akumulasi penyusutan, terus di akhir ada nilai buku akhirnya. Langsung mulai aja ya. Di tahun pertama, karena dia tadi partial ngitung dari umur ekonomis, jadi kita ngitung dari Oktober sampai Desember untuk tahun pertama. Kemudian, yang disusutkan itu kita pakai dari nilai bukunya, nilai buku awal. Tarifnya, nah tarifnya ini kalau di metode garis lurus kan 20%. 5 tahun, berarti kan 1 tahunnya 20%. Nah, kalau double declining, itu kita kaliin 2. Itu kita kaliin 2. Jadi, yang harusnya rate-nya tuh 20%, jadi 40%. Varial year-nya tadi 3/12. Beban penyusutannya sama, dapat dari yang disusutkan, dikali tarifnya, dikali partial year-nya. Akumulasi penyusutannya dapat dari sini. Nilai buku akhirnya itu
nilai buku awal dikurangi sama akumulasi penyusutan. Oke, next di tahun kedua. Nah, di tahun kedua nilai buku awalnya itu kita pakai yang ini, yang ada di sini. Kenapa kayak gitu? Karena logikanya kayak gini. Di tahun pertama, nilai buku awal kita itu kan 300 juta. Terus setelah disusutkan, nilai bukunya itu berubah jadi 270 juta. Nah, berarti di tahun kedua yang tercatat di kita tuh kan nilai buku awalnya adalah 270 juta. Makanya kita pakainya yang di sini. Jadi nilai buku awal itu kan pasti selalu berubah setiap tahun ngikutin penyusutan total akhirnya itu berapa. Partial year-nya sama, tarifnya sama. Partial year-nya ini penuh jadi 12/12, mau tulis satu langsung juga nggak apa-apa. Beban penyusutannya tinggal di drag. Akumulasi penyusutannya dapat dari akumulasi penyusutan di tahun pertama ditambah dengan penyusutan di tahun kedua. Jadi teman-teman mau ngitungnya kayak sama dengan sum ditambah kayak gini juga bebas sama aja. Kemudian nilai bukunya ini kita kunci dulu, terus kita drag. Oke. Kemudian di tahun ketiga sama, nilai buku yang kita pakai adalah yang hasil dari penyusutan di tahun sebelumnya. Partial year-nya 1, beban penyusutan sama akumulasi penyusutannya, nilai buku akhirnya juga tinggal di drag. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, di sini beban penyusutannya itu semakin tahun akan semakin berkurang. Karena apa? Karena ya memang dari awal nilai bukunya juga ikut berkurang. Ini kalau kita lihat dari bedanya pakai garis lurus, perbedaannya, di tahun pertama nilai bukunya berbeda kan? Yang ini masih 286.500.000, ini udah 270 juta. Di tahun kedua juga perbedaannya itu makin jauh banget. Padahal ini sama-sama diukur dari umur ekonomis. Oke, next di tahun keempat. Tahun keempat juga sama. Ini tinggal kita drag. Oke, dapat dari nilai buku sebelumnya, ini sama. Beban penyusutannya dikali akumulasi penyusutannya. Oke, nilai bukunya. Oke. Terus sekarang di tahun kelima. Oke, nah terus sekarang terakhir di tahun keenam itu sama prinsipnya kayak yang tadi garis lurus. Jadi kita cuma ngitung dari Januari sampai ke September aja. Atau lebih tepatnya cuma 9 bulan. Karena sisa umur ekonomisnya cuma tinggal sisa 9 bulan. Ini berarti 9/12. Ini sama, ini sama. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilai buku akhirnya itu totalnya tuh nggak 30 juta. Nah, jadi kita tuh harus ngebuat gimana caranya ini tuh 30 juta. Sekarang kita balik caranya. Eh, ini kita nggak perlu pakai partial year-nya juga nggak perlu. Nah, kalau kayak gini berarti total akumulasi penyusutannya itu kan ada di 270 juta. Nah, berarti beban penyusutan di tahun yang keenam itu totalnya dapat dari, nah, jadi gini teman-teman, jadi itu benar-benar harus dihabisin sampai yang 30 juta. Karena di tahun terakhir itu yang tersisa adalah, sorry, yang tersisa adalah nilai residunya. Oleh sebab itu, kita harus nyusun sendiri beban penyusutannya berapa biar itu sampai habis ke 30 juta. Nah, itu tadi bedanya. Jadi kalau yang garis lurus itu kan pasti habisnya jelas. Sedangkan yang double declining atau saldo menurun itu kadang hasilnya nggak sama karena
ini tadi persentasenya itu kan beda ya. Jadi kadang dia tuh nggak habis langsung. Nah, makanya di tahun terakhir ini kan masa akhir ekonomisnya. Kita harus buat gimana caranya nilai bukunya tuh 30 juta. Makanya beban penyusutannya harus kita hitung manual sendiri. Oke, ini kita rapiin dulu. Ya, itu tadi teman-teman cara menghitung penyusutan dengan 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode unit activity, dan metode saldo menurun. Dan yang pasti ini ada jenis yang pakai partial year atau yang kita dibelinya tuh bukan di awal tahun. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang PSAK. Oke, sekarang kita akan masuk ke PSAK 1. Ini kita full screen dulu. Nah, PSAK 1 itu sebenarnya apa? PSAK 1 itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, di mana dia tuh menetapkan general purpose financial statement atau yang sering kita sebut sebagai laporan keuangan akan dapat dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jadi intinya adalah PSAK 1 itu sebagai pedoman utama yang eh, mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia agar seragam, kemudian transparan dan yang pasti itu lebih mudah dibaca oleh berbagai pihak. Nah, isi dari PSAK sendiri itu termasuk dari persyaratan penyajian laporan keuangan, persyaratan struktur laporan keuangan, dan pernyataan isi minimal dari laporan keuangan. Untuk ruang lingkupnya sendiri, PSAK itu mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan umum yang sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan seperti entitas syariah itu nggak termasuk dalam ruang lingkupnya PSAK 1 karena perbedaan peraturan. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, di mana dia tuh punya tujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan, informasi kinerja keuangan, dan informasi arus kas. Kemudian, sebagai bentuk juga pertanggungjawaban perusahaan kepada investor, pemilik modal, dan lain sebagainya, sekaligus kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dari informasi-informasi yang disajikan di laporan keuangan, kita tuh kan pasti mendapatkan banyak hal. Nah, informasi-informasi inilah nanti yang akan digunakan untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Entah itu keputusan pengambilan keputusan secara internal perusahaan maupun eksternal dari pihak luar yang ingin melakukan misal investasi dan lain sejenisnya ke perusahaan tersebut. Next, ini adalah karakteristik laporan keuangan, ada 8. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap SHK, di mana laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK yang berlaku, atau disajikan berdasarkan peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan itu disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Jadi, apa yang terjadi di perusahaan itu, ya itulah yang dicatat. Jadi, datanya tuh nggak boleh tipu-tipu. Kemudian yang ketiga adalah dasarnya akrual. Kan dasar itu ada dua ya, yang akrual sama deferral. Ternyata kan ada dua, akrual sama deferral. Nah, kalau yang secara akrual itu kan mencatat transaksi saat terjadi, bukan ketika kita menerima uang. Kalau kita menerima uang itu kan pencatatannya secara deferral. Contohnya tuh kayak berapa tadi di muka, kemudian beban dibayar di muka, nah yang kayak gitu. Sedangkan yang dipakai sesuai PSHK itu yang akrual, yang ketika transaksi terjadi. Kemudian material dan agregasi, di mana material itu sebenarnya sesuai dengan kenyataannya. Misal kayak kita punya kas 5 juta. Nah, berarti di laporan keuangan kita tuh juga tetap harus menulis 5 juta. Nggak boleh kita bilang kalau laporan keuangan kita tuh kasnya 6 juta dan lain sebagainya. Kemudian agregasi atau penggabungan itu sebenarnya lebih ke arah kita tuh mengelompokkan ke pos-pos yang udah ada. Kayak misal kayak ada kas dan lain-lain. Nah, itu maksudnya ke mana? Ke aset lancar. Kemudian yang kayak peralatan, itu maksudnya ke aset tetap. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah saling hapus. Saling hapus di sini tuh maksudnya adalah dalam laporan keuangan, kita tuh nggak boleh menghapus aset, liabilitas, pendapatan. Kalau itu tuh nggak ada di peraturan PSHK lain, kecuali diizinkan di PSHK lain. Selain itu nggak boleh dihapus. Kemudian frekuensi laporannya itu disajikan tahunan, jadi setiap tahun tuh akan membuat laporan keuangan. Kemudian informasinya tuh komparatif. Komparatif itu maksudnya bisa dibandingkan. Jadi biasanya dibandingkannya tuh dengan tahun sebelumnya. Kemudian konsistensi penyajian tuh ada di penyajian dan klasifikasi. Ini juga termasuk kerapian. Kemudian laporan keuangannya tuh harus sesuai dengan yang standar yang berlaku. Kemudian ada komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan itu berisi laporan posisi keuangan di awal sama akhir periode.
Kemudian laporan laba rugi komprehensif, ini biasanya dihitungnya berdasarkan satu periode. Kemudian laporan perubahan ekuitas, ini tuh sama periode berlangsung. Laporan arus kas juga sama periode berlangsung, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu isinya biasanya informasi-informasi untuk menunjang laporan keuangan itu tadi. Next. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangannya. Ini mungkin sekalian kita sambil lihat contoh langsungnya aja. Contoh yang saya ambil itu adalah laporan keuangan PT KB Pharma dan entitas anaknya yang tahun 2024, yang berakhir di tahun 2024 tanggal 31 Desember. Sebenarnya ada yang tahun 2025, tapi di kuartal pertama, cuman itu belum diaudit, jadi kita mending ambil yang tahun 2024 aja yang udah lengkap dan udah diaudit. Nah, ini ada beberapa informasi-informasi di awal. Ini basisnya, dia ada basisnya, jadi sesuai ketentuan yang berlaku, dan dia menyatakan itu di laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. Laporan posisi keuangan. Ini ada beberapa yang udah aku tandain biar mudah buat dibaca. Laporan posisi keuangan itu yang pasti menyajikan laporan posisi keuangan dari suatu perusahaan itu tadi. Laporan posisi keuangan itu kebagi jadi tiga, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini kita sebelumnya kan juga pernah bikin laporan posisi keuangan, di mana aset itu adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan atau individu yang memiliki nilai ekonomis. Aset itu dibagi jadi dua, aset lancar sama aset tetap. Kalau sesuai PSAK, nulisnya tuh harus urut. Aset lancar dulu, baru aset tetap. Di mana aset lancar itu ciri khasnya kayak dipergunakan dalam siklus waktu operasi normal. Biasanya itu 12 bulan. Kemudian tujuannya itu diperdagangkan dan dapat dicarikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan yang aset tetap atau tidak lancar, itu yang selain aset lancar. Jadi yang tidak bisa dicarikan secara langsung, kemudian aset jangka panjang, yang sifatnya itu bisa kolateral. Nah, ini contohnya laporan punyanya Kalbe Pharma, dia udah sesuai PSAK, aset lancar dulu, baru aset tidak lancar. Di sini ada kas setara kas, ini kan sesuai. Kemudian yang aset tidak lancar itu aset keuangan tidak lancar seperti investasi, aset pajak, aset tetap neto, aset tidak berwujud, dan lain sebagainya. Di mana, ini kalau kita lihat, aset lancar totalnya itu 17 juta miliar triliun, 17 triliun sekian, sedangkan aset tidak lancarnya itu 12 triliun sekian, yang totalnya itu 29 triliun sekian. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, ini tuh sama seperti sifat karakteristiknya, yaitu informasi itu komparatif. Jadi dibandingkan. Jadi kita bisa tahu kira-kira tahun ketika laporan keuangan ini dibuat, itu tuh terjadi peningkatan atau justru penurunan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini dengan rentan periode yang sama ya. Jadi sama-sama 1 tahun, ini sama-sama 1 tahun. Kalau kita lihat aset lancarnya PT Kalbe Farma itu mengalami peningkatan sebesar ya kurang lebih 1 triliun sekian. Kemudian aset tidak lancarnya juga bertambah sekitar 1 triliun. Nah, makanya total asetnya juga ikut bertambah. Oke, lanjut. Jadi ini udah sesuai sama PSAK ya. Kemudian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan atau individu terhadap pihak lain. Liabilitas itu namanya kan hutang. Hutang itu jadi tanggung jawab kita buat membayar. Nah, hutang ini juga liabilitas itu dibagi jadi dua, yang jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek sama jangka panjang itu dilihat dari jangka waktunya. Kalau jangka pendek itu maksimal pembayarannya itu 12 bulan, sedangkan yang jangka panjang itu minimal pembayarannya itu dalam 12 bulan. Jadi itu beda jangka panjang sama jangka pendek sama jangka panjang. Kalau menurut PSHK, nulisnya itu juga harus urut. Mulai dari jangka pendek terlebih dahulu, baru jangka panjang. Nah, ini kita bisa lihat ada laporan posisi keuangan yang liabilitas. Dia jangka pendek terlebih dahulu, baru jangka panjang. Jangka pendeknya tuh ada kayak utang bank, jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain. Sedangkan jangka panjang tuh ada ini pinjaman jangka panjang setelah dikurangi dengan bank, kemudian pinjaman konversi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau liabilitasnya dia ternyata tuh bertambah. Ternyata dia lebih banyak utang. Kalau dari jangka pendek itu bisa lihat yang bertambah lumayan banyak itu ada di ini, beban akrual sama utang bank jangka pendek. Ini juga bertambah.
ini tapi berkurang nggak banyak. Nah, itu yang kurang paling signifikan. Ini kita kasih tanda aja. Oke. Sedangkan yang di jangka panjang, yang di jangka panjang itu juga bertambah, lumayan banyak. Bertambahnya itu dari ini, pinjaman konversi, pinjaman konversinya itu nambah, tapi utang banknya itu malah berkurang. Utang bank yang jangka panjang itu berkurang, tapi yang jangka pendek bertambah. Nah, kalau dari sini kan kita bisa membandingkan, kita bisa mengkomparasikan gimana sih kondisi keuangan perusahaan ini. Apakah jadi lebih baik, ataukah makin buruk, atau bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas itu bagian dari hal pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan. Nah, kalau sesuai PSHK, kepentingan pemilik itu dipisah dengan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas, bukan pengurang laba. Maaf teman-teman, typo. Nah, di sini ada ekuitas, ekuitas modal saham, udah dibagi, kepentingan non-pengendali, kemudian total ekuitasnya bertambah, berarti modal mereka itu bertambah. Kemudian ada modal saham, dan lain sebagainya. Nah, kalau sesuai PSAK 1, aturannya tuh harus liabilitas dulu, baru ekuitas. Kalau sesuai IAS 1, ekuitas dulu, baru liabilitas. Nah, di sini PT Kalbe itu udah sesuai sama PSAK, dia liabilitas dulu, baru ekuitas. Kemudian, kalau persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Berarti ini harusnya sama, antara total liabilitas, 29 triliun sekian, asetnya 29 triliun sekian, nah, sama. Jadi antara total aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Gitu pula dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi komprehensif. Tadi kan sudah ya, laporan komposisi keuangan udah semuanya tuh sesuai dengan PSAK. Kalau kita masuk ke laporan laba rugi komprehensif, laba rugi itu sebenarnya berguna untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan, karena dia itu memberikan informasi terkait pendapatan, beban, laba rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Jadi kita tuh tahu dari laporan laba rugi, kita tuh dapat pendapatan dari mana aja, beban kita tuh di mana aja. Sebenarnya beban yang paling banyak mengurangi pendapatan kita tuh apa sih? Dari situ juga kita tahu sebenarnya dalam periode tersebut kita tuh laba atau rugi. Nah, tapi kalau di PSHK kita tuh butuh laporan tambahan yang namanya laporan laba rugi komprehensif, di mana laporan laba rugi komprehensif itu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Di mana kalau sesuai PSHK pencatatannya itu harus ada laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba yang dimulai dari laba atau rugi bersih. Terus kalau sesuai PSHK juga ada minimum line item di mana ada pendapatan, beban, dalam fungsi operasional utama, kemudian beban pajak, dan laba komprehensif itu sendiri. Kalau kita lihat dari sini, nah, laporan laba rugi penghasilan komprehensif tahun 2024 dan tahun 2023 dibandingkan. Di sini ada laba bruto, bersesuaikan sama laporan sama PSAK-nya. Kemudian dia ada laporan sebelum beban, maaf, laporan sebelum bebannya itu ada 4 juta, bertambah daripada tahun sebelumnya. Kemudian kalau setelah dikurangi dengan pajak, pajak penghasilan, laporan laba tahun berjalannya itu adalah 3 triliun sekian. Nah, ini adalah laporan yang sebelum laba komprehensif. Kemudian laporan yang di komprehensif, laporan laba rugi komprehensif, itu ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi pada akhirnya total laba komprehensif tahun yang berjalan itu tetap meningkat. Nah, nah di sini kalau kita lihat laba tahun berjalan didistribusikan kepada pemilik, itu dipisah antara yang tahun berjalan dan yang komprehensif. Laba berdasarnya itu juga meningkat. Ini yang dibagikan. Kalau yang di non pengendali itu berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang kepada pemilik entitas induk itu meningkat. Jadi dia itu sudah memisahkan antara yang dimiliki sama pengendali sama yang uh, non. Ini tuh ada hubungannya juga sama ini. Jadi dipisah dengan ekuitas. Oke, lanjut kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode
yang didistribusikan kepada pemilik-pemilik entitas-entitas induk dan pihak non-pengendali. Jadi ada pengungkapan dividen, termasuk jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham, kemudian rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba. Ini kita oke. Nah, ini tuh bisa lihat laporan laba yang telah digunakan penggunaannya, kemudian ada juga aset keuangan yang tersedia, ini ada subtotalnya. Kemudian kalau kita lihat pembacaan di sini juga, ini ada saldo laba, dia langsung membandingkan antara tahun 2022, 2023, dan 2024. Ini kurang jelas ya angkanya. Nah, jadi model yang ditempatkan di sektor penuh, kemudian ada juga yang ditempatkan di sektor lain. Nah, di sini kan angka-angkanya itu udah jelas. Ada penarikan kembali saham, penjualan saham. Nah, ini setoran modal pada pemilik non-pengendali sama dividen atas modal. Jadi dia itu udah dicatat. Jadi sesuai dengan PSHK. Oke, kita lanjut lagi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu bertujuan ketika, jadi saat kita baca laporan arus kas, kita bisa tahu kas kita tuh datangnya dari mana aja dan keluar untuk apa aja. Laporan arus kas itu kan kebagi jadi 4, ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan kas dan setara kas. Nah, ini udah sesuai dengan PSHK, di mana kalau kita lihat aktivitas operasional itu berasal dari aktivitas operasional perusahaan yang pasti, di mana ada dua jenis yaitu kas masuk sama kas keluar. Contohnya tuh kayak penjualan dan pembelian, kemudian penjualan dan pembelian perlengkapan atau persediaan. Di sini, nah, arus kas dari aktivitas operasional, operasi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas ke pemasok, berarti ini kan operasional masuk, ini operasional keluar. Ini juga operasional keluar. Nah, yang totalnya itu sekitar 4 triliun 700 miliar sekian. Selanjutnya, aktivitas dari investasi. Berasal dari aktivitas investasi sebuah perusahaan. Itu juga ada dua jenis, kalau berdasarkan PSAK, ada kas masuk dan kas keluar juga. Contoh yang kas masuk itu adalah pembelian peralatan, kalau yang kas keluar ya penjualan aset tetap. Di sini, ini. Dari aktivitas investasi, penerimaan penghasilan bunga, kemudian pencairan aset keuangan, yang pengurangan itu kan perolehan aset tetap, perolehan aset tak terwujud, dikurangi, ini. Ini yang berkurang. Ini yang investasi keluar, ini yang investasi masuk. Kalau dilihat dibanding tahun sebelumnya, dia lebih berkurang, tapi tetap dia minus. Kemudian yang selanjutnya dari pendanaan. Kalau pendanaan itu berasal dari aktivitas pendanaan yang dimiliki perusahaan. Itu juga sama, ada kas masuk dan kas keluar. Contoh yang kas masuk itu penyetoran modal dari pemilik, kemudian pendanaan dari bank. Nah, sedangkan yang keluar itu contohnya adalah pembagian dividen. Di sini ya, penerimaan utang dari bank masuk, pembayaran dividen dia ke keluar. Ini pendanaan keluar, ini pendanaan masuk, ini pendanaan keluar. Nah, rata-rata kalau pendanaan itu pendanaannya keluar. Di sini totalnya yang keluar itu 2 triliun sekian. Kemudian yang terakhir adalah kas dan setara kas. Kas itu yang pasti uang tunai, uang logam itu adalah kas. Yang setara kas itu ya yang selain uang tunai dan uang logam. Misal kayak investasi lain yang sifatnya itu liquid. Contohnya ini. Kurs pada kas, mata uang asing. Nah, kas setara kas awal tahun itu sekitar 3 juta, 3 triliun sekian. Kemudian di akhir tahun totalnya itu 4 triliun sekian. Nah, ini ada peningkatan. Ini kenapa ada peningkatan, sedangkan sebenarnya di awal tahun itu dia lebih sedikit kan daripada tahun sebelumnya. Itu karena dari mata uang asing, di tahun pertama kita tuh nambah, di tahun 2020 itu nambah, tapi di tahun 2023 itu tuh berkurang. Makanya ini yang jadi selisih, dia sampai bisa lebih banyak di tahun 2024. Oke, selanjutnya berarti ini laporan-laporan yang terjadi itu sudah sesuai dengan PSHK. Jadi PT Kalbe ini sudah membuat laporan keuangannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan laporan keuangan itu memberikan deskripsi naratif atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria. Nah, catatan laporan keuangan itu ada beberapa. Yang pertama itu disajikan secara sistematis yang pasti. Nah, ini tuh mulai dari catatan laporan keuangan sampai bawah itu adalah catatan-catatan yang isinya itu mendukung informasi-informasi yang mungkin sebelumnya belum disajikan ataupun yang sudah disajikan dan jadi penunjang. Yang pertama menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan, di mana dasar pengukuran, kebijakan relevan, dan asumsi dalam estimasi. Dia itu mengungkapkan pengukurannya. Itu tuh ada di, sebentar, itu ada di bagian nomor 2. Biasanya itu ada di nomor 2, teman-teman. Nah, ini, ikhtisar informasi kebijakan akuntansi material. Jadi, di catatan laporan keuangan ini harus menyajikan informasi dasar penyusunannya. Dia udah nyajiin dasar penyusunannya, itu sesuai dengan SHK, sesuai dengan yang diterbitkan oleh OJK, kemudian keterangan-keterangan lainnya. Nah, dia udah kasih keterangan semua. Kemudian pengungkapan lain. Pengungkapan lain ini tuh termasuk dalam modal usaha, ada hubungannya sama modal usaha, jumlah dividen yang diumumkan, jumlah dividen preferen yang tidak diakui, dan lain sebagainya. Pengungkapan lain ini tuh juga ada, biasanya itu ada di nomor, eh, ini tuh biasanya nyatetnya rada jauh. Nah, ini yang ada hubungannya sama modal saham. Jadi, pengungkapan lain itu mencatat modal usaha, jumlah dividen yang diumumkan, jumlah dividen preferan. Nah, ini ada semua kan dividen. Ini yang pegang sahamnya siapa? Tuh, dia memberikan laporan-laporan yang sesuai. Nih, dia juga mencatat transaksi dengan non pengendalinya. Ada saldonya juga. Next, mengungkapkan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan, tapi tidak tersedia di bagian manapun. Itu tadi yang kayak udah aku sebutin. Jadi catatan keuangan tuh salah satu fungsinya memang memberikan informasi-informasi yang mungkin belum tercantum di laporan-laporan yang di atasnya. Dia tuh kasih informasi lengkap banget. Bahkan ada informasi kayak pemegang sahamnya siapa, direkturnya siapa, kemudian mereka itu kasih informasi mereka itu jualan apa, bahan bakunya tuh dari mana. Nah, itu semua tuh ada di catatan keuangannya. Nah, kayak ini, tambahan modal di setor. Nah, ini teman-teman, jadi di laporan keuangan tuh dia juga menyajikan tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan. Dia tuh juga ngasih tahu risiko keuangannya. Ini salah satu contoh sebenarnya informasinya itu masih relevan, tapi memang tidak tersedia di bagian manapun. Jadi dia kasih ini tujuan kebijakan manajemen risiko, risiko tingkat suku bunga, dia juga kasih laporan risiko mata uang asing, ini. Nah, ada risiko kredit. Nah, dia tuh menjelaskan semuanya di catatan keuangan ini. Kemudian ada manajemen permodalan. Dia mencatat lagi. Ini kan tadi sebelumnya informasi ini nggak ada di bagian di atas-atas. Ada perjanjian penting, dia bahkan mencatat ini semua. Jadi, laporan keuangan PT Kalbe Farma itu sebenarnya sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dia sudah memberikan informasi-informasi yang lengkap, akurat, kemudian juga disusun secara rapi dan sistematis. Kriteria-kriteria dari laporan keuangan itu sendiri, kemudian karakteristiknya itu juga sudah dipenuhi semua oleh laporan keuangan di PT Kalbe Farma ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang disampaikan mulai tadi dari metode, kemudian penyusutan, sampai ini terkait PSHK bisa berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi mungkin di semester depan. Terima kasih.